Hai trader, berjumpa lagi dengan saya, seorang trader pemula. Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Dalam video kali ini, saya akan mereview satu teknik yang menurut saya itu sangat mudah dan cocok bagi pemula seperti saya ini. Karena selama ini sudah banyak teknik yang saya pelajari, namun menurut saya itu sangat sulit. Seperti yang sudah pernah saya pelajari, salah satunya adalah teknik support dan resisten. Nah, itu saya sering loss menggunakan teknik itu karena saya masih belum paham bagaimana cara open posisinya. Nah, jadi ini adalah teknik yang saya pelajari sudah beberapa bulan dan menurut saya ini sangat mudah untuk dipelajari. Oke, untuk menggunakan teknik ini adalah teknik follow the trend. Jadi di sini saya membutuhkan 4 indikator sebagai konfirmasinya kemana arah harga akan bergerak. Nah, saya sudah banyak menggunakan indikator, namun yang mudah dan yang paling dapat saya mengerti itu adalah keempat indikator ini. Oke, sebelum kita mereview tekniknya, kita akan aktifkan dulu keempat indikator yang saya maksud. Keempat indikator itu adalah 3 moving average. Moving average yang pertama itu periode 9, saya biasa pakai warna merah. Dan moving average yang kedua itu adalah periode 21, saya biasa pakai warna kuning. Serta moving average 99, saya biasa pakai warna hijau. Dan MACD nya ini tidak ada yang dirubah, saya langsung apply. Nah, oke, jadi teknik ini saya biasanya trading hanya 10 sampai 25 menit karena rata-rata pergerakan arah harga itu akan berubah setelah 25 menit. Baiklah, kita akan langsung mereview bagaimana cara menggunakan teknik ini. Nah, cara menggunakan teknik ini adalah kita akan open posisi searah harga ya, searah market. Jadi kalau marketnya sedang uptrend, kita akan open posisi buy dari menit pertama sampai menit ke-10 atau sampai menit ke-25. Jadi kalau kita tradingnya selama 10 menit, berarti kita open posisi selama sebanyak 10 kali. Karena kita open posisinya itu 1 menit sekali ya, tanpa ada candle yang terlewatkan. Nah, dalam teknik ini dibutuhkan money management yang sangat baik, karena di teknik ini kita membutuhkan yang namanya kompensasi. Nah, setelah saya pelajari selama ini, saldo minimum yang harus kita punya itu adalah Rp700.000 kurang lebih. Lebih banyak lebih baik ya, minimal 700.000. Kenapa harus 700.000? Karena setelah saya pelajari, menurut pengalaman saya ke belakang, untuk teknik ini lossnya itu masih ada, bahkan sampai 3 kali berturut-turut. Nah, itu makanya kita butuh saldo sebanyak 700.000. Karena dengan 700.000
kita bisa kompensasi sampai 4 kali. Nah, open posisi pertama itu adalah open posisi minimum 14.000. Kalau loss kita akan kompensasi dikalikan 2,3, kalau saya biasanya kali 2,3. Nah, jadi open kompensasi yang pertama itu adalah 32 ribuan. Nah, kalau loss lagi akan kompensasi lagi sekitar 70 ribuan. Nah, sampai 4 kali kompensasi. Biasanya teknik ini maksimum itu hanya sampai 4 kali kompensasi, tapi biasanya hanya loss sekali atau 2 kali saja, harganya sudah kembali naik atau kembali turun. Baik, pertama karena tradingnya itu 1 menit ya, jadi ini waktu candle dirubah ke 1 menit. Oke, jadi di mana kita bisa memulai trading atau memulai open posisi? Nah, itu ketika momennya tercipta ya. Nah, momennya tercipta itu contohnya seperti ini, seperti momen yang sedang terjadi ini. Nah, kita bisa buat areanya. Kita bisa mulai trading itu dari area sini. Kenapa dari sini? Karena disinilah momen trading follow the trend itu tercipta. Nah, kita lihat di sini ada 3 moving average yang 99, 21 dan 9. Nah, syarat untuk open posisi buy atau ke atas itu candle harus berada di paling atas ketiga garis ini. Nah, jadi yang 99 harus berada di paling bawah, 21 berada di tengah, dan yang 9 berada di paling atas. Nah, kemudian kita cari yang pergerakan candlenya ini dekat dengan moving average yang 9. Jangan terlalu jauh. Kalau ini tidak terlalu jauh juga, tapi sebaiknya cari yang lebih dekat lagi. Karena biasanya kalau candlenya bergerak jauh dari moving average yang 9, ini seringkali uptrend atau downtrendnya itu tidak lama, hanya sebentar dia sudah akan turun lagi. Nah, kemudian konfirmasinya yang terakhir adalah kita harus lihat juga garis MACD ini. Nah, garis MACD ini sekarang sudah berada di atas dan garis moving average-nya juga sudah berada di bawah candle. Nah, di sini baru kita bisa memulai trading selama 10 sampai 25 menit. Oke, kalau kita lihat di sini, kita di sini open posisi pertama 1 2 3 4. Nah, maka kita sudah mendapatkan profit 4 kali berturut-turut. Nah, di sini ya. 1 2 3 4. 4 kali berturut-turut kita sudah profit. Kemudian di sini kita mengalami loss 1 2. Kita loss 2 kali. Jadi ini loss pertama dan di candle ini kompensasi pertama. Kalau di sini kita open posisi 14.000, maka di sini kita open posisi sekitar 32.000. Kalau dikalikan 14.000 kali 2,3. Nah, di sini kita loss. Nah, di sini kita akan open posisi lagi. Nah, 32.000 dikali 2,3 sekitar 70.000 sekian. Nah, kita open posisi di sini itu kita sudah profit ya di sini. Karena di sini kita juga pasti akan bukan pasti tapi harus open posisi buy. Mulai dari sini kita buy, di sini buy juga,
di sini loss, kita buy juga di sini loss, di sini kita buy juga, baru kita profit. Nah, setelah itu bagaimana dengan yang ini? Nah, apakah di sini kita akan sell? Tentu tidak, kita di sini harus buy juga, karena kita akan open posisi searah harga. Saat ini harga sedang naik, maka kita harus open posisi naik. Walaupun candle yang di sini berwarna merah. Nah, tapi kita kan tidak tahu kalau candle ini penutupannya warna merah. Karena menurut teknik yang kita gunakan, selama candle berada di atas garis moving average 9, maka tren masih akan terus naik. Oke, kemudian di sini kita loss. Nah, kemudian di sini kita loss lagi. Kemudian di sini kita baru profit. Nah, di sini kita tadi kan open posisinya sekitar 70 ribuan. Nah, apakah di sini kita open posisi 70 ribu lagi? Tidak. Di sini kita tidak open posisi 70 ribu, tapi di sini kita harus open posisi kembali ke awal, yaitu ke nominal terkecil adalah 14.000. Nah, maka di sini kita bisa kompensasi kembali ke 32.000. Di sini kita masuk lagi 70 ribuan, baru dia profit lagi. Di sini kita masuk lagi 14.000, kita profit lagi. Di sini kita harus masuk buy lagi 14.000 lagi. Nah, di sini loss. Nah, kalau sudah seperti ini, sebaiknya kita tidak melanjutkan trading, karena ada kemungkinan tren akan berbalik arah ke bawah. Itulah makanya saya sebutkan tadi, minimum trading itu 10 menit sampai 25 menit. Nah, kemungkinan di sini hanya 10 menit. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 menit. Jadi kalau di sini kita udah profit, kita sudah bisa berhenti. Nah, karena kalau kita kalkulasikan juga profit kita itu sebenarnya sudah lumayan ya. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 kali profit dan 4 kali loss. Maka perbandingannya itu adalah rank profitnya itu adalah sekitar 60%, karena masih lebih banyak profitnya daripada lossnya. Nah, sekarang kita lihat ini market berikutnya. Karena candlenya sudah berada di bawah sini, di bawah garis merah, maka ada kemungkinan dia akan berbalik arah ke bawah. Karena kita lihat MACD-nya ini juga sudah nurun ke bawah, garis yang kuning ini sudah berada di bawah. Artinya market kemungkinan akan berbalik arah ke bawah. Nah, kalau ada posisi seperti ini, apakah kita bisa memulai open posisi sell? Nah, saya sarankan kita jangan memulai open posisi sell pada kondisi seperti ini, karena kondisi seperti ini menurut saya belum jelas. Menurut pengalaman saya ke belakang yang sudah saya pelajari teknik ini, nah, pada posisi seperti ini adalah posisi yang tidak ideal untuk melakukan open posisi, karena kita belum tahu arahnya mau ke atas atau mau ke bawah, jadi dia masih di tengah-tengah. Oke, untuk teknik ini saya kira sangat mudah, tidak sulit. Kita hanya perlu menunggu konfirmasi dari keempat indikator ini, 3 moving average dan 1 MACD. Nah, kalau belum ada konfirmasi dari keempat indikator ini, sebaiknya jangan melakukan open posisi, karena resikonya sangat besar.
kita lihat di sini sepertinya dia akan kembali uptrend, naik ke atas. Nah, kalau kita ada posisi seperti ini, nah ini juga masih belum bisa kita memulai trading karena masih ada satu indikator lagi yang belum mengkonfirmasi bahwa tren akan bergerak ke arah atas, yaitu kita lihat di bawah sini MACD. Nah, ini belum mengkonfirmasi kalau tren akan bergerak ke atas. Kita tunggu konfirmasi dari MACD. Kalau garis kuning ini sudah berada di atas garis merah yang ini, nah itu baru kita bisa melakukan open posisi buy. Walaupun kita lihat di sini garis merahnya masih berada di atas garis kuning. Moving average 9 masih berada di atas moving average yang 21. Tetapi MACD-nya ini tidak mengkonfirmasi bahwa tren akan bergerak naik. Maka kita tunggu momennya sampai dia pas. Oke, coba kita lihat market yang lain. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, kita bisa melakukan open posisi buy. Walaupun kita lihat di sini MACD garis kuningnya masih berada di bawah. Tapi sebaiknya kita tunggu garis kuningnya ini berada di atas, baru kita mulai open posisi buy. Kalau kita lihat juga di sini dia masih baru ya, masih baru naik ke atas. Di sini masih berjalan belum sampai 10 menit. Oke, jadi untuk teknik ini bisa juga tanpa indikator yang 99. Indikator yang 99 ini hanya untuk meyakinkan saja, untuk membuat kita lebih yakin kalau tren sedang naik atau tren sedang turun. Coba kalau kita hilangkan ini garis yang 99 dan kita analisa market. Nah, seperti ini. Di sini juga kita bisa open posisi sell karena garis merah sudah berada di bawah garis kuning dan candle sudah berada di bawah garis merah. Serta ini MACD juga sudah berada di bawah. Nah, kita bisa mulai open posisi sell itu dari sini. Di sini. Nah, jadi masih sudah banyak merah-merahnya, sudah banyak. Kalau kita open posisi sell sudah banyak profitnya daripada lossnya. Kalau mulai dari sini kita sudah dari pertama sampai 3 kali open posisi sudah profit. Kalau open posisinya 14.000, 3 kali berturut-turut artinya kita sudah profit 30.000. Di sini kita loss 14.000, maka profitnya tinggal 16.000 ya, tinggal 16 ribuan. Maka di sini kita kompensasi dan kita sudah profit yang 30.000 kembali ditambah lagi 10.000, maka kita sudah profit 40.000 di sini. Nah, di sini kita loss lagi, di sini loss lagi. Nah, di sini kita sudah profit. Oke, kalau di sini kita sudah dapat 50.000, di sini akan berkurang 28.000, kita masih ada 22.000. Maka di sini kita masuk sudah profit lagi yang 50.000 pasti kembali ditambah 10.000 lagi. Maka kita sudah profit di sini sekitar 60 ribuan. Tambah di sini 70, 80, 90, 100 ribu. Nah, kita bisa berhenti di sini. Sudah
mendapatkan profit sebesar Rp100.000 kalau open posisinya 14.000 ya. Oke, kalau masih mau lanjut open posisi sell masih bisa, karena kita lihat garis merahnya ini moving average 9 masih jauh di bawah moving average yang 21, dan MACD juga semakin turun ke bawah. Nah, kita masih bisa open posisi sampai di sini. Tapi saya rasa kalau sampai sini itu udah kebanyakan ya, udah lebih dari setengah jam. Saya rasa itu sudah lebih daripada cukup. Dalam trading itu nggak perlu lama-lama, cukup sebentar tapi profitnya konsisten. Walaupun sedikit, misalnya hanya 100.000 satu kali trading, kalau satu hari kalian tradingnya 3 kali, maka dalam satu hari bisa profit 300.000. Nah, kalau 300.000 satu hari dikalikan 1 bulan 30 hari, maka 3 kali 3 9. Nah, kita sudah mendapatkan gaji sebesar 9 juta dalam 1 bulan. Nah, itu menurut saya sudah sangat cukup ya untuk trading hanya 10 menit dalam satu kali trading, dan satu hari itu hanya 3 kali trading per 10 menit. Oke, sampai di sini penjelasan saya, semoga bisa dipahami, semoga bisa mengerti, karena teknik ini menurut saya itu cukup mudah, tidak sulit dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain. Di sini kita hanya perlu 5 indikator, 3 moving average dan 1 MACD. Kalau candlenya berada di atas, maka kita open posisi buy, walaupun ada beberapa candle yang dia closingnya di bawah. Nah, itu sebabnya kita butuh money management untuk mengatasi loss ya, untuk kompensasi loss menjadi profit. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Ilmu ini adalah sangat bermanfaat bagi saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.